Setelah kita membuat ceiling, sekarang kita akan menambahkan pintu dan jendela di dalam floor plan kita. Jadi ini kalau saya coba cek ya, saya coba lihat. Nah, ini ada beberapa pintu dan juga jendela ya. Nah, itu bisa kita gunakan bawaan dari Revit-nya. Nah, cara untuk menambahkan pintu di sini saya bisa masuk lewat tab arsitektur. Oke, ini saya balikin dulu ya ke ground floor-nya karena tadi kan bagian ceiling plan. Ceiling plan yang sudah tidak digunakan itu bisa kita close aja supaya tidak banyak tab yang ada di atas. Nah, ini untuk pintunya saya bisa masuk ke tab arsitektur. Lalu kita pilih di sini yang bagian door. Nah, untuk door ini kalau bawaan dari Revit di dalam project kita itu hanya satu tipe. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau menambahkan tipe-tipe lain ke dalam project, itu kita bisa pilih di sini LUT family, ya LUT family. Lalu kita masuk ke My Computer ya. Kalau misalnya belum terbuka filenya, kita masuknya ke My Computer. Lalu pilih di New Volume, pilih di sini, ke Windows C, lalu pilih di sini Program Data. Ya, jadi masuknya ke Program Data. Kalau misalnya nanti di C-nya itu tidak tersedia program datanya, itu bisa ditampilkan hidden files-nya karena biasanya folder dari program data itu terhide ya, terhidden. Jadi bisa kita nyalakan show hidden foldernya. Kita pilih program data, lalu masuk ke dalam Autodesk ya, atau ini saya klik create modify-nya, name-nya Autodesk. Lalu masuk ke Revit versi yang kita gunakan. Ini saya menggunakan versi 2020, jadi kita pilih RVT 2020. Lalu pilih di sini library dan pilih US metric. Kalau misalnya mungkin di awal ketika instalasi menggunakannya US Imperial, berarti nanti bisa pilih yang US Imperial. Ya, ini saya klik US metricnya. Nah, nanti di sini akan tersedia family default bawaan dari Revit. Nah, ini saya login-nya pilih ke doors. Nah, nanti di sini bisa kita pilih ya, mau menggunakan pintu yang tipe apa. Ya, kita coba cek dulu di tampilan, di tampak. Ya, misalnya ada dua item yang dua pintu ya, dua pintu atau satu pintu, kita coba cek. Ya. Oke. Nah, kita juga coba lihat dari plan-nya. Plan-nya di sini ada dua, lalu ini ada satu ya. Oke. Nah, kita coba pilih salah satu pintu yang ada di sini ya. Kalau misalnya ada item lain yang mungkin mau dicek, itu bisa kita buka di commercial. Itu juga ada beberapa tipe pintu yang bisa kita gunakan. Begitupun di residential itu juga bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau hardware ini lebih ke arah aksesoris pintu, jadi seperti door handle-nya, lalu misalnya kayak handle domestik ya, lalu levernya dan lain-lain. Nah, oke, ini sebentar saya coba cek lagi apakah ada yang mirip-mirip bentuknya. Ini ada sliding, ada satu pintu ya dengan ada ornamen di tengahnya. Lalu ini juga ada seperti garasi ya, ini ada double floor. Oke. Nah, kita coba akan load dua tipe pintu, di mana nanti pintunya itu ada yang dua seperti ini ya. Kita anggap saja ini seperti model pintu yang kita gunakan ya. Lalu nanti kita juga akan mengambil satu tipe pintu yang sekiranya akan kita gunakan. Nah, misalnya saya pilih di sini yang double full glass wood. Jadi ada dua daun pintu ya, dua double door. Lalu kita juga pilih yang single full glass wood ya. Jadi kalau mau pilih lebih dari satu, itu bisa kita kontrol aja kursornya. Lalu kita klik kontrol di keyboard dan dipilih objeknya ya. Jadi nanti akan
multi select seperti ini. Kalau udah kita open ya. Lalu nanti di sini ada specify types-nya. Ini untuk melihat ukuran yang family tersebut miliki, tipe-tipenya tipe berapa saja yang bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya tipenya ini ternyata tidak ada yang sesuai dengan yang kita inginkan, itu nggak masalah, karena kita masih bisa membuat atau mengedit custom ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya ini kita ambil aja salah satu, misalnya ukurannya 900-200 ya, lalu ini yang 1800-2400 nggak apa-apa. Kalau udah di oke. Ya, di oke. Nah, kalau misalnya sudah, nanti di sebelah kiri di propertiesnya itu otomatis akan muncul pintu-pintu yang sudah kita load sebelumnya. Dan ini Bapak bisa klik ya, mau menggunakannya itu yang mana. Misalnya saya mau tambahkan yang exterior double full glass wood clad, kita klik. Nah, kalau misalnya kita mau ubah panjang dan tingginya ya, lebar dan tingginya, itu kita bisa langsung pilih edit type. Dan jangan lupa untuk selalu menduplikat tampilan atau penamaan dari objek tersebut. Nah, ini bisa kita duplikat. Misalnya saya tinggiin ya ke 2800. Ini 2800. Oke. Nah, lalu setelah di oke, tinggal kita ubah di bagian dimensionnya. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak juga punya spesifik material untuk pintu tersebut, itu bisa langsung diganti di bagian material dan finishnya. Nah, tapi kita tinggal ubah di sini aja. Jadi material finishnya ini saya menggunakan bawaan dari Revit ya. Nah, ini saya ganti height-nya 2800 ya. Lalu kalau udah kita oke. Nah, tinggal kita coba cek plan-nya di mana pintu yang double, dia ada di sini satu. Lalu sisanya oke, ini single door semua ya. Oke, berarti cuma satu di sini. Nah, nanti kalau udah, untuk placement-nya itu kita harus arahkan dulu ke dinding. Jadi kalau misalnya arahkannya tidak di dinding, itu dia tidak bisa dibuat oleh kita ya. Jadi arahkan seperti ini. Mau arah bukanya ke dalam atau keluar itu juga bisa kita atur, tinggal kita geser-geser kursornya. Kalau udah tinggal kita klik. Jadi kalau di Revit itu ketika kita buat pintu, otomatis dia akan membuat opening ya. Jadi kita nggak perlu cut pintunya, kita buat void lalu kita tempelkan pintu. Tapi cukup kita tempelkan pintunya langsung di sini ya. Oke. Nah, ini baru satu, lalu kita tambahkan lagi pintu-pintu di pojok-pojok sini ya, yang bagian singlenya. Nah, itu bisa kita pilih lagi dari propertiesnya. Di sini misalnya saya menggunakan single flush ya. Kalau mau diganti tingginya, misalnya mau diganti ke 2200 gitu ya, itu bisa langsung lagi kita edit type ya. Lalu kita duplikat dulu, jangan lupa. Misalnya di sini saya ganti 1000 dikali 2200 ya. Oke ya, ini sebenarnya namanya sih bebas ya, cuma untuk memudahkan database objek kita, jadi saya memang spesifiknya itu sesuai dengan ukurannya ya. Lalu diganti lagi di bagian height-nya, misalnya 2200, dan width-nya ini di 1000 ya. Kalau udah tinggal kita oke. Nah, lalu tinggal kita arahkan lagi ke dinding sesuai dengan plan-nya. Nah, kalau misalnya mungkin arah bukannya harusnya ke bawah ya, ini kan di atas. Kalau mau kita switch ya, itu bisa pencet spasi yang ada di keyboard Bapak. Jadi kita spasi, nah nanti dia arahnya itu akan beda ya, seperti ini. Jadi nanti disesuaikan, klik, ini juga sama. Kalau misalnya ini harusnya di bawah, tinggal di spasi, lalu kita klik lagi ya. Jadi otomatis dia akan terbuka opening seperti ini ya. Oke, ini buat lagi di sini arahnya ke sini, kita klik dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau ini kurang ke samping itu bisa kita geser, nggak masalah. Lalu kita buat lagi di sini ya.
Ini mungkin karena ini arahnya keluar, jadi saya mau coba ganti lagi tipe pintunya, yaitu menggunakan yang door single fold. Ya, ini saya tetap menggunakan ukuran default. Jadi ini tinggal saya spasi karena arahnya kan ke kiri ya. Ini satu, lalu ke sini. Seperti ini. Lalu klik lagi. Oke, kalau sudah tinggal di escape 2 kali. Nah, kalau ini mau digeser itu tinggal kita klik aja pintunya, lalu kita pilih move atau MV, move. Lalu klik posisi first klik kita, lalu digeser seperti ini. Ya. Ini juga sama, saya klik, move lagi, klik lagi, geser ke atas seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat, ya, ini kita sudah punya layout pintu dari objek tersebut. Nah, kita coba cek. Ya, ini saya coba kontrol dulu. Oke. Nah, untuk beberapa pintu yang tidak tersedia, itu bisa kita download, ya. Jadi, kita sebenarnya bisa download di Google, itu ada platform yang namanya beamobject.com. Ya, kita enter. Nah, itu dia adalah library bawaan dari Revit ya, atau dari beberapa brand yang memang sudah bisa kita gunakan family-nya langsung di Revit kita. Contohnya misalnya di sini bedroom door ya, kita kan tadi nggak punya untuk yang seperti sliding, jadi kita coba cari, kita search, enter aja ya. Nah, kita bisa pilih di sini mana pintu yang sekiranya mirip ya. Misalnya ini sliding bedroom door. Nah, misalnya tadi kan juga di itu ada yang sliding door ya. Kita juga bisa gunakan ya mana yang paling cocok. Nah, misalnya kalau dilihat di sini kan dia 4 panel dibuka semua ke samping ya, atau ke tengah. Nah, berarti misalnya ini kita menggunakan ini untuk yang di sini prayer room. Jadi ini bisa saya download ya, saya download, atau ini yang sudah ada frame-nya saya download. Ya, ini kita harus sign up, tapi sign up-nya ini juga gratis, tinggal kita masukkan email. Ya, tapi saya kebetulan sudah punya akun, jadi saya login menggunakan Autodesk account ya. Oke. Ya, lalu nanti kita bisa download family-nya ya. Nah, nanti di sini pilih yang formatnya itu RFA. Karena kalau IFC, ArchiCAD atau ArchiCAD yang ICF ini nggak bisa kita gunakan. Jadi kita pilihnya cukup yang revit.rfa aja. Kita download selection. Ya. Nah, nanti dia otomatis akan mendownload item tersebut. Ya. Oke, ini saya sambil coba cek tipe yang lain ya. Kita coba lihat. Nah, ini kebetulan sudah selesai untuk family-nya sudah di-download. Jadi kita masuk ke Revit dulu ya. Nah, kalau udah masuk di Revit, cara untuk memasukkan file tersebut ke dalam project kita itu bisa lewat tab Insert, lalu kita pilih di sini Load Family. Nah, nanti dia akan otomatis masuk ke dalam folder download ya. Kita klik aja, lalu kita open. Ya, nanti dia akan mengupgrade karena biasanya beberapa objek itu dibuatnya bukan dari versi yang sama dengan yang kita gunakan. Jadi nggak masalah, kita tungguin dulu aja. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ya kita bisa masuk lewat tab arsitektur, lalu pilih di sini door. Nah, ini kan di sini kelihatan ya. Nah, kebetulan karena ini door, jadi memang tidak bisa kita placement di curtain wall ya. Jadi kalau misalnya mau bisa di placement,
itu harus menggunakan dinding yang biasa. Jadi kita punya opsi untuk mengganti curtain wall ini sebagai basic wall atau dinding yang brick wall ya. Nah, cara untuk mengganti curtain wall ini ya, kita bisa klik dulu curtain wall-nya. Jadi kita arahkan sampai dia muncul garis putus-putus. Lalu dari propertiesnya ini bisa langsung kita ganti ke brick. Jadi kalau kita mau ngeganti objek di Revit itu kita nggak perlu menghapus lalu membuat ulang gitu ya. Jadi kalau ada spesifik yang tidak sesuai itu bisa langsung kita ganti lewat properties ini. Brick. Nah, ini kelihatan ya, dia tuh otomatis sudah berubah menjadi brick seperti ini. Nah, sekarang kita baru masuk ke arsitektur, lalu pilih door-nya. Tinggal kita arahkan seperti ini. Kalau misalnya mungkin ini terlalu lebar dan kita mau kecilkan, ya kita mau kecilin, kita coba cek dulu dimensinya berapa. Nah, dari sini ke sini ya, karena kalau dari plan itu kan dia seperti ada lebihannya gitu ya. Nah, itu bisa kita pilih dengan cara annotate, lalu pilih di sini yang align atau dimension ya, dimension align, pilih dari garis referensi kita ke ujung sini. 2743. Oke. Kalau misal udah tahu berapa lebarnya, baru kita masuk lagi dari arsitektur, pilih door. Nah, ini kita edit type dulu karena tadi kan nggak masuk ya lebarnya berapa. Oke. Nah, di sini kita bisa atur ya, ini ada openingnya, opening width-nya, opening height-nya ya. Ini kita coba cek untuk totalnya berapa. Ini karena nggak ada berarti kita bisa atur dari sini. Misalnya opening width-nya saya masukin di 1500. Saya apply. Oke. Kalau udah ini bisa kita oke aja. Oke. Arahin seperti ini. Nah, ini kan jauh lebih kecil ya. Jadi memang aturannya harus height-nya kita ubah satu-satu. Nah, ini karena ternyata masih terlalu lebar berarti saya bisa edit lagi. Edit lagi saya atur di 1150. Apply. Kalau udah kita oke dan kita atur seperti ini. Nah, ini lebih oke ya, lebih cocok. Kalau udah tinggal kita klik. Nah, jadi kalau udah tinggal kita escape 2 kali atau kita cancel. Nah, jadi nanti tampilannya dia seperti ini ya, mirip ya dengan yang ada di dalam plan kita. Ya, begitupun dengan item-item lain untuk sliding door yang misalnya dia ada 4 panel atau misalnya ada 1 panel, itu bisa dicari dari BIM object.